Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'da, hamdillahi li jalalihi wa kamalih, wassalatu wassalamu ala nabihi wa alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah, inayahnya kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berada di tempat yang mubarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekembalinya kita kelak mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya muliakan sahibul majlis Habib Muhammad Saleh Al-Idrus, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para asatidah, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan jalan mereka, memudahkan jalan mereka, membahagiakan kehidupan mereka dunia dan akhirat. Yang saya hormati, yang mewakili wali kota, yang mewakili dari kepolisian yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak dapat menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Sebelum saya berbicara, ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang sahabat Nabi bahwa Nabi Muhammad ketika di waktu setelah salat subuh, Nabi Muhammad naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya. Khutbah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai salat zuhur. Kemudian turun Nabi salat, setelah salat Nabi naik lagi ke mimbar dan berkhutbah sampai salat asar. Kemudian salat asar lagi, setelah selesai salat asar Nabi naik lagi khutbah sampai salat maghrib. Begitu panjangnya khutbah Nabi Muhammad ini. Maka hari ini kelihatannya kita seperti itu, insya Allah. Ya, boleh. Banyak yang di sini mesti bicara semua nanti. Ya. Kita orang sampai zuhur, asar, maghrib, sampai isya dan subuh, insya Allah. Sisa panitia tanggung jawab orang pemakan. Ya. Karena
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah kehidupan kita dari awal sampai akhir. Karena Nabi Muhammad datang sebagai basyiran, sebagai orang yang menyampaikan kabar gembira, nadhiran, menyampaikan kabar-kabar ancaman bahwa kebaikan yang engkau lakukan, engkau akan mendapatkan ganjaran yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh tadi yang dengan berbahasa Bolau Mongondo, ya. Sebenarnya saya tidak paham, tapi saya ketawa karena orang ketawa. Ya, sudah cukup itu. Ya. Yang penting orang yang hadir paham dan yang disampaikan sudah disampaikan tadi. Sebenarnya Allah punya janji itu sangat nyata. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya, padahal itu yang kita lakukan. Kalau Allah mengatakan bahwa setiap kebaikan yang kau lakukan itu diberi ganjaran 10 kali ganda. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, boleh ibu? Ibu, so tidur? Belum toh? Iya. Semua jadi cakalang fufu belum? Belum, oke. Kita tunggu sampai jadi cakalang fufu. Iya. Kita mau tanya, ibu percaya tidak itu? Apa DP tanda? Percaya. Kita lihat tadi waktu basumbang pilih-pilih. Mau kasih keluar uang 2.000, cari uang 2.000 yang so rusak. Taruh. Betul. Ini janji Allah pasti. Dan janji itu Allah berikan contoh di dunia ini. Seperti yang dikatakan tadi itu benih. Benih yang ditanam di tanah, dia akan menghasilkan hasil yang lebih banyak daripada yang kita tanam. Kita tanyakan, tanah itu ciptaan siapa? Dan tanah itu ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah saja menjanjikan sesuatu kepada kita, kenapa kita tidak percaya dengan sang pencipta tanah? Pencipta tanah bilang, 1 engkau kasih, saya kasih 10, bahkan ila 700 dhi'fin, bisa menjadi 700 kali ganda. Orang tanam pohon durian 1 pohon, ketika dia berbuah banyak, artinya berbudih dengan tanah, Allah jadikan tanah itu memberikan ganjaran lebih kepadamu. Itu contoh yang dikatakan oleh Allah, Qul siru fil ardi fanduru. Berjalanlah kamu di muka bumi ini dan lihat apa yang kamu lihat. Yang kita lihat bagaimana ciptaan Allah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan kita sebagaimana tanah menggandakan pemberian kita kepadanya. Justru itu tanah makhluk Allah yang paling berbudi. Kalau ada manusia tidak berbudi, itu dia lupa. Kacang lupakan kulit. Atau kulit kucak lupakan kacang, terserah apapun. Yang penting itu dia punya maksud. Cuma manusia zaman ini kadang-kadang menggunakan 3 mata yang berbeda. Ada mata-mata. Mata manusia kadang-kadang dia bisa jadi mata lalat. Mata lalat ini dia melihat semuanya kotor. Bahkan kalau dia singgah di tempat yang bersih, dia akan tinggalkan kekotoran. Ya. Tiada orang baik sama dia, kotor semua. Ya. Ini banyak kita orang ini. Contoh, ya. Kalau dia gigit DP lidah, siapa yang salah? Ibu, kalau gigit lidah yang salah siapa? Mengaku memang. Siapa yang cungu?
Betul toh? Nah, coba kenapa? Karena dia tidak mau salah sendiri. Dia mau cari orang lain salah. Padahal orang pemulu dengan pemulu baku beda. Justru itu mulut manusia tidak seharga mulut yakis, mulut kera. Di sini ada kopi. Kopi itu yang diisap sama kera, DP harga lebih mahal daripada yang tidak. Coba kalau kita orang yang isap itu kopi kalau ada harga. Pergi di pohon kopi, kita orang isap itu yang merah, isap pembuang. Tiada harga itu. Karena kita orang pemulu. Nabi bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkatalah benar ataupun diam. Satu waktu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia jalan, rahimahullah wa nafa'na bih wa bi'ulumih. Dia jalan di suatu jalan di kota Basra. Dia melihat ada orang mabuk tak tidur di jalan dalam keadaan yang menyedihkan. Ini orang mabuk ini tanya sama dia, ya Abdul Qadir, halillahu qadir? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah itu mampu, punya kemampuan? Fabtasama. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani senyum. Dia bilang, benar Allah itu mampu. Kemudian dia tanya lagi yang kedua, ya Abdul Qadir, halillahu qadir? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah itu mampu? Senyum lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, benar Allah itu mampu. Yang ketiga kali ditanya, ya Abdul Qadir, halillahu qadir? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Yang ketiga ini Syekh Abdul Qadir tidak tersenyum, tetapi dia menangis. Fakharra sajidan. Dia menangis, langsung dia sujud. Dalam sujudnya dia katakan, benar Allah mampu, Allah mampu, Allah mampu. Kemudian dia katakan kepada murid-murid yang bersamanya, angkat orang ini, bersihkan dia. Murid-murid ini heran, pemabuk diurus dengan baik, layan dia dengan baik. Kemudian dia katakan, kalian tahu apa yang dia tanyakan? Dia ketika dia tanya yang pertama, apakah Allah itu mampu? Aku katakan mampu yang dia maksudkan, apakah Allah mampu untuk mengampuni dosa? Maka aku jawab, Allah maha mampu untuk mengampuni dosa. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah mampu? Yang dia maksudkan, mampu tidak Allah menjadikan aku ini yang mabuk menjadi sepertimu? Aku jawab bahwa Allah mampu. Yang ketiga, ketika dia menangis, dia katakan, dia tanyakan kepada aku, apakah Allah mampu untuk menjadikan aku berada di tempatmu dan menjadikanmu berada di tempatku? Maka Allah itu mampu. Katanya Allah maha mampu. Oleh itu dalam Al-Quran ada ayat mengatakan, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in ala ayyakunna khairan minhun. Jangan sekali-kali satu kelompok dengan kelompok yang lain mencemooh
kemungkinan yang dicemooh itu akan lebih baik daripada yang mencemooh. Dan jangan sekali-kali dari kelompok wanita pun mencemooh orang lain, mungkin orang itu akan lebih baik dari kamu. Artinya ketika engkau memandang orang, jangan engkau memandang orang itu dengan pandangan dirimu bahwa engkau lebih baik daripada dia. Karena Allah mampu untuk menjadikanmu seperti dia kalau Allah mau. Tapi pandanglah mereka dengan ainur rahmah, dengan rasa kasih, dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh orang mabuk itu tadi, membuat Syekh Abdul Qadir Jailani sujud. Karena takut ada di dalam hatinya bahwa dia merasa bangga dengan kebaikannya. Karena kebaikannya itu tidak menjadikan sebab untuk kita mencemooh orang lain. Karena dalam Islam tidak ada itu kata cemooh, mencemooh. Yang ada dalam Islam itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bahkan orang yang mencemooh itu di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wailun likulli humazatin lumazah. Ini mencemooh dengan mata, dengan mulut, ya, dengan mulut, dengan mata, mulut dan mata sekali. Wailun, celaka. Ada orang dia lihat pakai masker panjang-panjang begini, dia sakit hati. Kemudian dia cemooh karena dia ingin bahwa dia juga punya bisa seperti itu. Dalam Islam tidak ada itu. Dalam Islam ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, imma engkau diam atau engkau menasihati. Zaman ini kita perlu saling menasihati, saling ingat mengingati. Karena ini yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah balligh anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang engkau dengar dariku walaupun satu kalimat. Ialah dengan perkatakan qul khairan aw liyasmut. Setiap tahun kita orang buat maulid Nabi. Tetapi pertanyaan apa yang kita orang pulang bawa ke rumah kita masing-masing daripada sifat dan tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hari ini saya mau kasih sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk dibawa pulang. Saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Ibu, maunya enggak? Tidak banyak yang mau. Maunya enggak? Alhamdulillah. Ini resep. Ini pas sebut resep semua pemuka baru masuk. Ini kalau sudah resep berarti ada doi di situ. Boleh? Biarlah tiasa doi, emas juga kasih keluar tidak apa-apa, kita rela, ikhlas. Emas dicabung, taruh, ikhlas kita. Boleh? Oh, alhamdulillah ada yang boleh, tapi lebih banyak yang tidak boleh. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Putrinya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bersama suaminya. Pergi sama Nabi Muhammad minta supaya diberikan pembantu untuk membantu dia bekerja di rumahnya. Maka Nabi Muhammad sampaikan kepada dia, Siti Fatimah, dia bilang, mau tidak engkau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada ngana minta. Kira-kira begitu dia berbahasa. Kalau kita tahu bahasa Mongondo, kita mau pakai bahasa Mongondo juga.
Kira-kira kalau kita orang ditanya yang begitu, yang kita orang minta lain tapi mau diberi yang lebih baik daripada yang diminta, mau tidak? Ini yang mau kasih siapa? Siapa yang mau kasih, Bu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau kasih kepada putri tercintanya sesuatu yang lebih baik daripada pembantu untuk membantu di rumah. Siapa yang tidak mau pemberian itu? Maka kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, saya mau pemberian itu. Kalau mau, dengar baik-baik. Kalau tidak diamalkan, kita tuntut di hari kemudian. Siap? Rupanya orang Bolmong ini ada panaku juga. Pas ditantang begitu, tiada yang berani. Siap untuk dituntut di hari kemudian? Tidak banyak. Satu kali lagi. Ini belum laki-laki. Kalau laki-laki pasti tiada suara. Orang lebih panaku daripada ibu-ibu. Terima? Belum banyak. Rugi mau kasih sotia dibayar, kok tidak mau diterima. Mau terima? Baku tuntut kita orang di hari kemudian? Luar biasa. Kita mau pindah sama laki-laki juga kalau begitu. Kalau mau di Panako juga pulang dari sini pakai lopres tuh semua. Ya. Bapak-bapak, nafsu besar, tenaga kurang. Kalau mau kawin ampa, bilang sunnah Nabi mau kawin ampa, boleh Ibu? Ya. Ini kita kira yang boleh, ini so tiada suami dia. Mau terima? Kalau tidak mau dibuat bagaimana? Baku tuntut di hari kemudian. Mau? Alhamdulillah. Hari ini baru kita bangga jadi laki-laki. Karena biasa semua loyo. Ya karena ibu-ibu tidak mau, bapak-bapak juga. Nanti bapak-bapak ajar pada istri. Apa Nabi bilang? Kalau kau mau tidur, orang mau tidur dia kerja apa? Sibuk. Orang mau tidur ada sibuk? Yang ada sibuk. Jadi Nabi bilang kalau mau tidur, sebelum kau tidur katanya baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ini yang Nabi ajar. Minta pembantu dikasih amal. Kira-kira apa DP hikmah itu? Jika engkau amalkan seluruh perbuatan dan amalmu, kerjamu itu akan menjadi mudah. Diterima tidak? Alhamdulillah. Jangan dong pikir main-main. Hari kemudian kita cari ngoni satu-satu. Walaupun kita tidak kenal, Allah akan kasih kenal kita. Ibu-ibu mau? Masih kalah. Tapi kalau di rumah berani sekali ngoni. Sampai suami tidak bisa bicara. Mau terima? Oke. Seperti yang kita bilang tadi. Subhanallah, Alhamdulillah itu 33 kali satu. Ya. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Ada orang bilang, Ustadz, kita ini kalau sudah taruh kepala di bantal, tidak lama hilang. Artinya belum sampai 2 kali, baru Subhanallah, so pergi. Ada yang begitu? Tidak apa. Kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar bilang, man nama ala zikrin kutiba minaz zakirin. Siapa yang tertidur dalam keadaan berzikir, dia dicatat oleh Allah sebagai ahli zikir. Jangan cuma disebabkan kita orang mau mengantuk, mau tidur, biar mau sebut subhanakum suatu yang bisa. Sebut dia itu subhana dengan niat mau berzikir.
maka niatmu itulah yang menjadi catatan Allah, bukan jumlah yang engkau baca. Kita mengamalkan satu perbuatan apapun yang dicatat oleh Allah niatmu. Kadang-kadang amal kita tidak sebaik niat, tapi karena niat kita mau melakukannya, maka niat itulah yang menjadikan amalan kita menjadi nilai besar di sisi Allah. Karena yang Allah nilai pada kita adalah hati, bukan jumlah. Kau niat mau salat, mungkin salatmu tidak khusyuk, tetapi jelas niatmu itu sudah menjadikan engkau mendapatkan pahala di sisi Allah. Di sisi Allah. Justru itu banyak-banyaklah berniat buat baik. Sebaik-baik amalan itu, ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, qul khairan aw liyasmut. Ngana kalau sedang marah jangan bicara. Orang jangan bicara kalau marah, diam. Karena kalau dia bicara dalam keadaan marah, dia bisa mengatakan hal-hal sesudah dia tidak marah, dia menyesal. Sama dengan berjanji. Jangan engkau berjanji ketika hatimu dalam keadaan senang, jangan berjanji orang. Mau saking ada gembira-gembira kong janji, pas sudah mau dilaksanakan baru kita orang ingat, Allah, kenapa kita janji begitu ya, banyak sekali. Artinya ini yang diajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu tidak berdasarkan hawa nafsu. Kita melakukan sesuatu berdasarkan pikiran. Justru itu orang yang kuat itu menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kuat bakalai. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu liman yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bakalai bergulat, tetapi orang yang kuat itu orang yang dapat mengekang hawa nafsunya ketika dia marah. Itu yang paling kuat. Justru itu di dalam hadis Nabi yang berikutnya, ketika seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, ya Rasulullah, ausinihi. Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat wasiat. Apa kata Nabi? La taghdab. Faraddada miraran, la taghdab. Nabi ulang-ulang kali ini, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada pepatah Arab bilang, man ata'a ghadabuh sa'a adabuh. Siapa yang takluk kepada emosinya, maka akan buruk perilakunya. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ini ada DP cerita sehingga keluar pepatah ini. Ada seorang badui, kerjanya suka memburu. Kerjanya memburu. Dia memburu dengan ada seekor burung elang yang besar bersamanya. Dan ini sahabat dia, kemanapun dia pergi, burung ini akan tetap berada di bahunya. Satu waktu dia katakan, mari kita pergi berburu. Maka pergilah orang ini bersama burungnya pergi berburu. Masuk hutan, turun, naik gunung, turun gunung. Sampai di satu tempat mereka sudah kehabisan air dan dia sangat dahaga. Maka dia cari, dia dapat ada tetesan air dari gunung, tidak besar, sedikit. Ada tetes macam mata air begitu. Maka pemburu ini ambil DP hirbah, tempat penampung air untuk minum, macam gelas yang kecil, dia masuk. Netes, mulai banyak, dia mau minum. Ketika dia minum, ini burung dengan DP sayap pukul ini gelas, jatuh, tertumpah air, merah DP muka. So dahaga kamu dikasih tumpah ini air.
Dia ambil lagi, dia taruh. Kumpul lagi, setelah dia mau minum, ini burung bagi lagi itu gelas. Waktu dibagi dia solia itu burung. Somera, dia tahan DP marah. Yang ketiga, burung tetap buat hal yang sama. Dia marah, dia ambil DP pedang, kong dia potong-potong ini burung. Mati DP burung. Dia pikir ini air menetes lama baku tunggu, lebih baik dia panjat ini gunung. Ketika dia panjat ini gunung, rupanya di atas ada seekor ular yang berbisa yang mati di genangan air yang menetes itu. Apa yang terjadi? Menyesal karena dia marah, dia tidak selidiki, dia bunuh dia tamang. Dia tamang baik yang senantiasa bersamanya susah dan senang. Karena marah, dia lupa kebaikan. Yang dia ingat masalah dirinya. Ternyata apa yang dilakukan oleh temannya ini mau menyelamatkan dia dari kematian. Maka itulah sebab keluar perkataan ini, man ata'a ghadabuh sa'a adabuh. Perilakunya berubah. Maka oleh itu Nabi ajar kita ini 4 hadisnya ini. Pertama dia bilang, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini dalam bahasa Arab, siapa termasuk baik Islam seseorang itu apabila dia meninggalkan yang bukan urusannya. Dia tahu bahasa di sini apa itu apa? Fudul. Apa? Susu, orang sih tahu susu apa? Carlota. Orang tahu. Carlota tahu mau nih? Ini dilarang oleh Nabi Muhammad ini Carlota. Seperti tadi itu gigi dengan lidah baku gigit itu. Karena masing-masing punya tugas masing-masing. Lidah barasa, gigi bakunya. Ini lidah masuk yang bukan DP pekerjaan. Maka gigi bilang tadi kita tak gigi ngana itu kita kira ngana daging. Kita punya. Maka yang salah orang yang bacung. Ya. Ini Carlo tapi sebabin sampai dia tak gigi, ini dia. Kemudian itu hadis yang tadi, la taghdab, la taghdab. Yang ketiga itu tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, qul khairan aw liyasmut. Ini 3 hadis ini kalau kita orang amalkan dengan sebaik-baiknya, maka akhlak kita akan menjadi baik, perilaku kita akan menjadi baik. Mudah-mudahan itu menjadi sifat kita, khususnya di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak fitnah yang kita orang lihat, jangan masuk di situ. Ada fitnah jangan ngana masuk di situ, jangan masuk di situ. Ada fitnah yang paling besar zaman ini. Ya, kita selalu ingatkan. Ada namanya fikih kontemporer. Ya. Dulu kalau laki-laki dengan perempuan di satu tempat cuma berdua jadi fitnah. Baku bonceng laki-laki dengan perempuan jadi fitnah. Zaman ini sudah berubah. Laki-laki dengan laki-laki di dalam rumah sendiri itu bisa jadi fitnah. Betul, bapak-bapak. Laki dengan laki baku sontong bisa batal air sembahyang. Percaya ibu? Berarti tidak menyambung.
Jadi kalau ada laki-laki yang belum kawin memang, kalau tidak mau jadi fitnah. Jangan-jangan dia suka DP jenis. Ada yang belum kawin di sini? Sedangkan yang ada di sini mau kawin lagi semua. Yang tidak boleh kawin cuma yang pakai baju coklat ini. Mau bahaya kalau mau kawin lagi, cukup satu. Baju coklat dan baju hijau. Ya. Dua-dua itu dia boleh kawin lagi. Mau bahaya orang mau dipecat. Tapi mau ini boleh kawin lagi kalau berani. Ini zaman karena sudah ada kelompoknya kaum Nabi Lut masih ada tersisa sekarang. Yang suka sama laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ya. Ini sesuatu yang mudah-mudahan Allah jauhkan daripada diri kita semuanya. Allah jauhkan daripada anak-anak kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak kita orang mau kawin jangan kasih susah. Kasih mudah. Kalau minta banyak-banyak DP bayaran ibu-ibu, kumpul itu doi bang setelah orang kawin kasih pada orang ini mau DP hidup. Mau hidup, alhamdulillah. Mau tidak hidup dengan betul, mau DP salah. Ini doi. Kasih hidup. Jangan minta banyak-banyak. Kong dorang utang. Mau kawin bau utang. Habis kawin tidak berpikir bagaimana mau kasih makan istri, berpikir bagaimana cara mau bayar utang. Wal'iyazubillah. Ya. Kalau kita ikut semua tadi bilang cinta Nabi kalau tidak salah. Cinta Nabi? Ibu, cinta Nabi? Ya, mudah-mudahan tahun depan yang dibacakan sirah Nabi, berapa maharnya Siti Fatimah, anak yang tercinta ketika kawin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Anak yang tercinta sehingga ada hadis mengatakan aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun dengan hanya 1 ekor kambing. Itu yang pertama, yang ini yang terakhir. Biasa orang waktu baminang, kita lihat zaman ini, waktu baminang sama dengan perkawinan di banyak orang. Ya. Jadi baru-baru ini kita di Palu, kita disuruh jadi orang bicara, menyampaikan peminangan. Jadi setelah kita sampaikan peminangan, kita minta setelah peminangan ini akad nikah. Akad nikah secara syariat. Dia tanya kita, "Kiapa?" Saya bilang kita tidak mau berdosa. Karena zaman ini ketika sudah berminang, dia kira suami istri orang. Ya, so ada prawedding, so macam-macam yang dibuat oleh orang-orang yang bukan muslim sudah kita ikut semua. Ini kalau boleh begitu. Akad nikah secara syariat resminya nanti tanggal yang ditetapkan. Kalau mereka coba jalan, kita orang tidak berdosa. Jangan perbuatan orang kita yang tanggung. Boleh begitu ibu-ibu? Ya. Ini jangan cuma bilang boleh. Ya. Ini kita orang bisa melawan adat terakhir. Ya. Tetapi adat dengan syariat tidak pernah bertentangan kalau untuk melakukan kebaikan. Kita mau jaga kehormatan. Ya. Apalagi kalau mereka mungkin baminang satu pekerjaan, pulang pergi sama-sama. Orang pikir suami istri. Maka sebaiknya kita lakukan itu untuk mencegah sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita. Semoga Allah merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
memberikan kekuatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan, kebesaran, kemuliaan, keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa ibnaihi masibtaini alamul huda farrij humumana wal qurubana jami'aha ya man basatal ibada lahu yada rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unta wa dzakar wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu amalan kita lupa. Kita kadang-kadang berbuat zalim pada orang. Untuk mempermudah orang itu memaafkan kita, ada doa yang diajarkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz kepada kami, ya. Beliau kemarin ada di Jakarta. Ya. Ini saya bacakan, kita ikut, boleh ya? Ini dibaca setiap habis salat. Baca 5 kali. Sekarang saya baca juga 5 kali. Saya baca baru ikut. Yang pertama, insya Allah kita orang tahu semua DP baca. Ya. Rabbi ghafirli wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.